berdasarkan persentase, Indonesia punya peluang paling kecil. Oke. Tapi ada peluang. Ya itu kan ngomongnya peluang, ada. Nah, paling kecil artinya Peluang tipis. peluang tipis. Jadi kalau kita berpikir secara garis besar, Indonesia betul punya peluang, tapi peluangnya tipis. Kita game pertama ketemu siapa ya? Kita game pertama ketemu Irak. Irak. Nah, jadi kalau saya hitung, Indonesia ini sebetulnya peluang paling tipis, artinya kalau berdasarkan peluang, berdasarkan persentase peluang, probabilitas, Indonesia berada di peringkat paling bawah, Oke. number 4. Tapi itu bagus. Kita bicara teoristis nih. Ya, teori dong. Ya, Kita ya. teori. Nah, ini saya kan belum masuk. Oke. Bapak udah baca sabar, juga, nggak sabar. udah baca juga. Oke. Oh, ini kan saya lagi ini dulu. Silakan. Bapak udah bisa baca pikiran saya. Oke. Jadi sabar dulu ya. Tunggu ini saya ini dulu. Bapak hebat juga udah bisa baca. Oke, tunggu. Kembali bertemu dengan saya Hasani Abdul Ghani di acara Hasani Corner. Kali ini kita tetap berbicara tentang sepak bola, tapi saya ingin membahas masalah timnas. Maka tamu yang saya undang hari ini orang yang mengerti tentang masalah soal timnas. Siapa dia? Sebelum saya sapa tamu saya ini, saya harus menyapa dulu partner saya, yaitu Zizi. Apa kabar Zizi? Kabar baik Hasani. Selamat tahun baru Hasani. Selamat tahun baru juga Zizi. Kemarin pesta kembang api dong? Tidak Hasani. Saya di rumah saja Hasani. Ya. Memang AI bisa main kembang api? Enggak lah, kita yang bisa main kembang api. Ya. Oke, siapa tokoh ini? Tokoh ini sangat terkenal. Beliau adalah pengamat sepak bola, tidak hanya internasional, tapi nasional. Sering tampil di TV. Yaitu Bung Binder. Apa kabar Bung? Baik Pak Hasani. Luar biasa, saya bisa mengundang orang yang cukup terkenal ini. Nah, saya juga berterima kasih Pak Hasani sudah mengundang. Wah, kenapa saya yang berterima kasih? Saya harus berterima kasih. Sama-sama lah. Bola Bung Binder. Ya. Selalu saya ikuti. Ya, Cukup makasih, luar Pak. biasa olahannya. Thank you. Channel itu saya buat untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci. Karena kan kalau saya biasa siaran di TV kan waktu kita kan limited. Terbatas kan. Jadi mungkin hanya 3 to 5 minutes itu udah maksimum. Oke. Kadang-kadang mungkin cuma 2 menit. Nah kalau kita punya pecinta sepak bola yang di tanah air kan mereka ingin mendengarkan lebih detail lagi. Oke. Nah that's why saya buat itu channel Bola Bung Binder. Kalau nggak salah itu Desember 2019 saya buat. Mulai buat channel itu. Iya mulai buat sebelum pandemi ya. Pandemi kalau nggak salah Februari atau Maret kan 2020. Oh, udah cukup lama juga ya? Udah lama. Perlahan-lahan mulai progres, saya bahas internasional, bahas nasional, bahas match, bahas isu yang lagi hangat, dan so far ya oke juga. Sebagai pengamat di TV udah berapa lama Bung Binder? Saya sih gak menghitung, cuman teman-teman, ada yang beberapa teman yang ngomong sudah 22 tahun, ada yang ngomong sudah 23 tahun. Saya terus terang lupa kapan pertama. Backgroundnya memang dulu main bola atau memang Saya mengikutin bola atau bagaimana? saya main bola sama teman-teman. Oke. Teman-teman, kita ada komunitas. Kita main bola itu dulu di lapangan Persija yang di Menteng. Ah, oke, yang lama itu. Yang Sebelum sekarang jadi sekarang taman itu. Sekarang kan jadi taman. Iya, iya. Terus lapangan Banteng dan Kuningan. Ah, oke. Kuningan yang Anak Jakarta Pusat lah ini. Iya. Jadi kita ada komunitas. Oke. Yang dari sekolah kita, ada juga dari komunitas keturunan India kita. Nah, kita main lah. Jadi seminggu tuh bisa main sampai 3 kali. Saya kira penggemar hoki. Boy. Enggak, kalau India kan biasa ini, kriket. Kriket. Saya nggak ngerti soal kriket. Nggak ngerti? Nggak ngerti, kadang-kadang kalau ada... Itu olahraga termahal loh di India. Betul sekali. Number one. Betul, dan mereka punya... Saya pernah ke India. Oh, oke. Pernah ke India 1 kali. Iya. Itu saya lihat, kenapa ini kota New Delhi itu sepi? Ternyata lagi ada pertandingan India lawan Pakistan. Iya, wah itu udah pertandingan derby itu. Itu udah besar sekali itu. Oke, kita tidak bahas kriket. Iya, jangan lah. Udah, karena saya juga nggak ngerti. Bung Binder, Oke. saya melihat cara Bung Binder melihat Ya. sepak bola itu sangat objektif Oke. dalam menilai. Termasuk kemarin, kalau boleh saya katakan, ada sebagian kita kecewa waktu Indonesia yang menurut
STY sebenarnya itu uji coba yang dia coba mau lihat materi pemainnya, tapi oleh penonton dia nggak mau menerima hasilnya. Saya melihat, saya juga nggak tidur malam itu karena biasalah. Lalu saya lihat Bung Binder juga membahas itu, kecewa lah dengan strategi itu. Betul. Kalau lebih dalam lagi, kalau melihat timnas ini Bung Binder dari olahan STY, sebelum kita nanti membahas tentang kesempatan timnas di Piala Asia. Sejauh ini Bung Binder melihat STY dengan timnas bagaimana? Yang saya cermati dan yang berkali-kali saya jelaskan di platform saya atau jika saya bertemu seseorang, maybe just in a coffee shop atau mungkin di restoran kalau ada yang ketemu, ada yang tanya soal timnas, yang saya selalu katakan bahwa Shin Tae-yong ini memang ideal untuk melatih timnas Indonesia. Kenapa dia ideal? Karena ini sosok, kalau yang saya perhatikan, sosok yang tegas. Kalau sosok yang tegas itu kan artinya dia utamakan kedisiplinan ya. Nah, kedisiplinan ini sebetulnya bagi seorang pelatih bukan berarti hanya di atas lapangan, tapi juga berarti di luar lapangan. Karena pola hidup dari seorang pesepak bola profesional itu sangat mempengaruhi permainan dia di atas lapangan. Kita semua tahu itulah ya. Kita semua yang gila bola nih kita tahu. Jadi Shin Tae-yong ini coba untuk mengubah lifestyle and also mindset dari para pemain kita. Dan saya lihat salah satu keberanian. Ini sangat berani Shin Tae-yong. Kita flashback sedikit boleh ya? Oke. Saya melihat pelatih ini sangat berani dan mengambil resiko. Kalau seseorang mengambil resiko, itu opsinya ada dua. Dia berhasil, jalan. Dia fail, habis. Terus mungkin orang pada nanya, apa resiko dari Shin Tae-yong? Iya kan? Dia berani mengambil pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda yang sebelumnya mungkin belum pernah merasakan bermain di level internasional, bermain di bawah tekanan, iya kan? Pemain-pemain yang mungkin sebelumnya nggak pernah bermimpi akan bermain bagi timnas senior, not U20 ya. Kan sempat dia menangani U20. Jadi ini resiko yang sangat besar, yang kalau dia gagal, udah pasti dong. Ini pelatih gak salah ngambil pemain-pemain muda yang beberapa diantaranya juga saya gak familiar, Pak. Karena mereka jarang mendapatkan jam terbang di klub mereka. Ketika dia mengambil pemain-pemain muda ini, saya pun penasaran nih, pelatih gak salah dapat masukan dari mana dia? Betul dong, ini kan orang baru nih di Indonesia. Ini jangan-jangan yang menasihati dia nih mau bawa dia ke tepi jurang nih. Ya betul dong. Siapa ini pemain-pemain yang dia bawa? Tapi ternyata dengan konsep permainan dia mengandalkan transisi. Nah, kadang-kadang kita nih salah paham. Kita sering mengatakan Shin Tae-yong ini adalah pelatih yang tidak ingin timnya bermain menyerang. Kita kan kadang-kadang kan berpikir itu. Saya juga pernah berpikir itu. Tapi kemudian saya teliti, saya pahami ternyata dia itu sebenarnya belum mau di awal ya timnas itu bermain terlalu terbuka, karena salah satu kelemahan timnas kita itu sebenarnya berada di defense. Ya, dia tahu itu. Jadi dia coba memperkokoh ini defense. Dia perlu pemain-pemain muda yang berenergi, tapi ada kombinasi lah 1-2 pemain senior. Yang kedua yang dia paham fisik. Karena sebelum dia masuk menit 60 udah down. Mainnya gila, menggebu-gebu, kan? Tapi di atas menit 60, jangankan 65, 60 udah mulai drop lagi. Apalagi para pemain depan. Jadi dia mengambil resiko besar, dia masukin pemain-pemain muda. Ternyata di Piala AFF pertamanya dia bisa masuk ke final. Oke, dia gagal. Banyak yang kecewa. Tapi banyak juga yang nggak paham. Dia bawa pemain-pemain yang nggak berpengalaman. Ke Piala AFF itu mainnya di luar, bukan main di Indonesia. Nggak ada sistem home and away, karena itu mainnya di Singapura. Betul kan? Dia bisa bawa ke final. Dan ada atau enggak sih pemain diaspora Indonesia di squad itu? Nggak ada. Waktu itu nggak ada. Even Mark Klok, pemain naturalisasi belum ada. Tapi dia bisa bawa ke final. Sekarang saya tanya ke Pak Hasan nih, jujur aja jawab, permainannya oke nggak? Waktu di Piala AFF di Singapura? Ya, saya jadi gini, ada sejarahnya saya dengan ada STY. Karena saya termasuk yang menginterview dia. Oh, saya baru tahu ini.
saya bagian yang sebelum dia sign kontrak. Yes. Jadi saya bagian yang menginterview dia di Malaysia. Waktu itu ada pertandingan timnas ketemu di Malaysia, dia datang di Kuala Lumpur, kita interview di sana. Saya menarik dari hasil interview itu. Cuma saya sedikit kecewa setelah dia menanganin 3 tim. Waktu itu saya agak kaget. Ini kenapa harus 3 tim? Sehebat-hebatnya orang, pegang 3 tim, itu enggak itu. Tapi saya awalnya itu agak sedikit upset lah gitu. Tapi udah keputusan waktu itu. Dengan segala alasan gitu. Lalu ada kisruh di dalam lah. Antara di timnas lah gitu. Biasa. Karena waktu kita interview, kita sudah mengingatkan. Ini kita, jadi nggak kita ambil STY? Kenapa? Ini orang Korea. Disiplinnya sangat tinggi. Iya itu dia, betul. Orang kita terkenal selalu yang pokoknya bentrokin deh. Betul. Pengalaman dari seorang kolega saya yang ada di Esko, karena dia punya pengalaman pelatih wushu orang Korea. Oke. Keras gitu. Oke. Kalau itu kita setujuin, kita bisa maklumi, ambil. Nah, kalau hari ini orang komplain dengan cara STY, itu banyak sekali orang komplain. Dan saya pernah, karena saya mengetahui, karena saya ada di dalam, kita nggak pernah menyampaikan. STY ini nggak ngerti kondisi kita. Contoh waktu itu dikomplain. Ini menjadi isu besar di kalangan kita. Oh, komplain apa itu? Tetap latihan tapi maghrib. Ini banyak pemain komplain dan pengurus juga tidak nyaman. Oke. Kita bawa meeting. Panggil meeting semua Esko, panggil duduk dengan STY. Saya sendiri mengatakan kepada STY, STY, buat kami di Indonesia, sembahyang maghrib itu sensitif. Betul. Jadi kalau Anda bisa berhentikan setelah maghrib latihan lagi, dan masalah. Kenapa orang nggak kasih tahu saya? Nah hasil rapat itu di Bandung saya ingat, selesai masalahnya, isunya reda. So artinya dia orang yang bisa diajak komunikasi juga, sangat. bukan artinya orang keras, anti kritik. Enggak. Dia disiplin, setuju, memang itu ciri khas. Tapi terbuka, open mind, ya. Lalu masih ada candaannya. Terus kenapa orang menganggap dia terlalu serius? Ya masing-masing kita punya cara memandang. Ini. Ya, tapi itu pandangan saya tentang STY. Okay. Jadi saya sebenarnya kalau orang lagi menyinggung pemain-pemain yang direkrut diaspora, saya orang pertama juga yang terlibat. Jadi saya sangat paham situasi itu. Ada pertanyaan, kenapa tadi pemain belakang? Karena menurut kriteria dia, pemain level yang dia mau, yang diaspora, itu nggak ada pemain yang bagus di depan. Banyakan pemain belakang. Itulah kejadian kenapa nama-nama awal itu. Banyak. Oke, kita nggak bahas itu. Oke, yang sekarang Singapura. Waktu main di Singapura, timnas. Ya, yang waktu dia main pertama. Sampai ke final. Ya, itu kan luar biasa. Dia baru pertama. Karena waktu kita interview itu termasuk dibilang, saya akan membawa timnas itu di level ASEAN yang terbaik. Nah, kita di bisa. level ASEAN? ASEAN. Oke, ASEAN kita ya. Ya, maksudnya kan waktu itu kita bilang kita nggak pernah juara. Oke. Ya, saya usahakan akan bawa juara. Nah, itu yang belum kesampaian. Namun, kalau saya melihat setelah saya upset dia buat 3 tim, lalu tadi seperti Bung Binder mengatakan dia mengambil pemain-pemain muda, dia cut satu generasi, risiko itu yang dia hadapan. Sampai saya katakan pada seseorang, risiko itu dia yang hadapi, bukan kami. Kami hanya meng-hire dia, kalau ada fail, dia yang terima. Namun hasilnya kan sampai hari ini kita nikmati. Ya, dan justru dengan dia mengambil resiko itu yang dia tanggung sendiri, yang kita perlu bersyukur juga ternyata berjalan dengan baik. Kita kan sekarang punya generasi emas. Betul kan? Tapi kembali lagi tadi kepada permainan Indonesia di Piala AFF di Singapura. Kalau menurut saya menarik. Kenapa menarik? Saya melihat para pemain itu bermain Spartan. Walaupun still, it's not perfect ya. Ya, setuju. Karena banyak kemasukan gol juga. Tapi bisa mencetak
banyak gol juga. Ya, Jadi yang pertama dia mengambil resiko membawa pemain-pemain muda di turnamen resmi. pertama dia, walaupun Iya. bukan FIFA, tapi itu kan resmi di kita kan, di ASEAN. Dia bisa bawa ke final. Kalahnya juga memang lawan tim yang kuat, yang punya pemain-pemain yang jauh lebih berpengalaman daripada pemain-pemain kita. Itu plus point. Dan tadi Pak Hasni juga mengatakan luar biasa permainan. Walaupun memang ada banyak kekurangan. Oh, iya. Ini kan masih baru. And then, sangat disayangkan Pak, orang-orang kita ini cepat lupa. Kenapa? Sekarang tadi Pak Hasni nanya gimana nih peluang di Piala Asia. Sebetulnya pertanyaan yang ini banyak yang nanyakan ke saya, mungkin ada ribuan orang. Ya, Bukan online, karena kan saya sering banyak ketemu orang. Ketika Indonesia mau qualify untuk Piala Asia. Jadi kita jangan hanya pikirin Indonesia bisa gak lolos ini, optimis, pesimis, enggak. Kita ingat dulu ke belakang. ya, Ketika Indonesia berada satu grup dengan Kuwait, Jordania, and Nepal. Mainnya di Kuwait. Kualifikasi Ya, untuk Piala Asia. kualifikasi. Tadi kan Piala AFF. Ini Ya, kan ya. Bahkan Ya. lagi nanya saya soal ST. Jadi kita flashback, kan ada waktu. ya, Step by step nih saya jelasin sampai ini terakhir ya. Terus masuk ke kualifikasi Piala Asia. Saya masih ingat pada saat itu, saya kan sudah mulai buat konten timnas ini sudah lama Pak. Ya. Dari awal nih saya, sebelum timnas ini menjadi seksi. ya, Terus terang, saya dari awal tuh udah bahas terus. Kalau sekarang udah menjadi seksi kan, betul, A, sangat B, seksi. C, D sampai Z nih bahas. Ya. Kalau saya dari awal udah bahas. Saya nggak tahu, mungkin saya orang pertama yang mengatakan itu pada saat pandemi. Saya ada konten, saya ada jejak digital, judulnya STY melakukan PR-nya. Apa yang saya bahas di sana saya jelaskan. STY menggembleng fisik para pemain. Itu hari lagi break liga, Ya. tapi dia panggil dia genjot fisik karena dia tahu fisiknya ini lemah. Ya. Ya. Kemudian dia fokus di lini pertahanan. Nah sekarang masuk ke kualifikasi Piala Asia. Orang-orang kita cepat lupa bahwa pada saat itu juga Indonesia gak diunggulkan. Ya. Yang diunggulkan siapa? Kuwait sama Kuwait, Jordania. Jordania. Main di Arab. nih. Walaupun, Main di Kuwait. ya walaupun sorry to say, ini fakta bahwa banyak orang yang lupa dan banyak orang juga yang sebenarnya tidak ingin timnas kita sukses. Ini fakta ya. No comment. Ya terserah. Ya, Siapa yang mau marah sama saya, this is the fact and you can see in social media. oke. So many negative comment. Jadi yang tidak ingin timnas kita ingin sukses, itu hajarlah narasi bermacam-macam. Saya masih ingat di social media, wah gak akan lolos. Saya beberapa kali bikin konten-konten yang logis, gak berpihak kepada siapapun, dan saya mengatakan Indonesia yes punya peluang. Orang pada bingung, gak mungkin gini. Ribuan orang nanya, saya bilang enggak, Indonesia bisa. Kenapa? Karena Indonesia punya materi pemain yang baru. Ini pemain-pemain in-house. Ya, Ini pemain-pemain muda. Dan permainan Indonesia ini belum kebaca oleh tim-tim lawan ini. Nggak mungkin lah, kita lawan Kuwait, kita pasti dihajar nih. ya. Tapi orang yang nggak suka sama timnas ngomongnya apa? Setelah Indonesia menang. Kuwait kan baru di-ban. Wajar lah Indonesia menang. Jadi selalu ada alasan. Jadi kurang ajar juga mereka. Cuman ya udah, kita kan nggak bisa kontrol mulut orang. Ya, Betul kan? Cuman ketika saya lihat Indonesia main lawan Kuwait, Indonesia punya fighting spirit yang luar biasa. ya, Mereka bisa menang 1-2 kalau nggak salah Rahmat Irianto dan Mark yang cetak gol, lupa saya. ya. Dan belum ada pemain diaspora. Cuman Mark pemain dinaturalisasi. Ya, ya. Ya kan? Dia baru bisa main di kualifikasi Piala Asia itu. Betul. Terus lawan Jordania kalah 1-0. Tapi menurut saya nggak mengecewakan. Nggak mengecewakannya artinya begini. Pemain kita tuh masih bisa memberikan sedikit banyak perlawanan. Ya. Nggak takut, nggak apa-apa. Padahal mainnya di netral. Ya. Dan mainnya di Kuwait ya supporter Jordania lebih banyak. Terus match ketiga lawan Nepal, kita bisa menang 7-0. Ya, Kapan Indonesia bisa menang 7-0 lawan negara dari luar ASEAN? ya. Sudah Jarang. lama. Ya, Bukan artinya nggak pernah, sudah lama. Jadi ketika Indonesia itu lolos, saya bilang kan apa yang saya bilang apa? Benar terjadi kan? Karena saya salah satu orang yang optimis pada saat itu. Indonesia bisa lolos. Kenapa? Karena yang namanya peluang, itu artinya kesempatan. ya, Semua tim yang di grup itu punya kesempatan, walaupun nggak sama. Kan persentase peluangnya itu kan beda-beda. Iya. Tapi Indonesia bisa lolos, kenapa? Indonesia have nothing to lose. Indonesia di grup itu, kualifikasi untuk Piala Asia itu kuda hitam, bukan Iya. underdog. Iya. Underdognya Nepal. ya. Jadi poin Indonesia, lu jangan kalah lawan Kuwait, ya kan? Kan nanti ada hitung-hitungan biar mereka bisa lolos.
Lawan Jordania jangan kalah telak, Nepal bantai. Bung Minder. Oke. Ini nyambung dengan kualifikasi. Piala Asia. Oke. Dan kita sudah, Saya minum ya Pak. terakhir kita masuk Piala Asia itu karena kita tuan rumah. Oke, 2007. 2007. Oke, betul. Ya. Kita menang lawan Bahrain kalau saya nggak salah. Iya, betul. Kalah lawan berikutnya kita ke Arab Korea. segala macam. Nah, hari ini hal yang sama, orang juga underestimate-kan timnas. Untuk Piala Asia ini kan? Piala Asia. Oke. Memang secara ranking di pool itu ada Jepang. Betul. Yang levelnya mereka double digit. Udah lah mereka udah tahu. Ada Irak double digit baru kalahin kita. Ada Vietnam double digit. Indonesia triple digit. Betul. 146. Itu ranking kan? Ranking kan? Itu ranking. Nah, lalu ada satu statement yang dikeluarkan oleh SCY, saya akan bawa tim ini masuk ke 16 besar. Artinya dia optimis. Dia optimis, tapi banyak sekali orang menyerang, seakan-akan ini orang ngomong kayak besar pasak daripada tiang. Nah, itu yang tadi saya jelaskan ke Bapak, bahwa ketika kualifikasi untuk ke Piala Asia sama juga. Saya ingat SCY juga pada saat itu mengatakan, kenapa Indonesia gak punya peluang? Indonesia bisa lolos. Ya. Saya sendiri berkali-kali membuat konten, jejak digitalnya kan ada. Kalau saya bohong kan ketahuan. Betul. Jadi saya selalu mengatakan Indonesia bisa lolos karena tadi pemain-pemain baru, pemain-pemain muda haus kemenangan, pola permainannya belum kebaca. And mereka memang mau nunjukin nih mereka bisa. Dan dengan status tidak diunggulkan mereka lolos. Artinya itu yang saya katakan. Kadang-kadang kita lupa Indonesia tuh dulu juga tidak diunggulkan. Ya. Tapi bisa lolos. Oke? Habis itu ada Piala AFF, terus habis itu ada U20 lolos ke Piala Asia, dia yang bawa juga. Main di Piala Asia U20 juga agak mengecewakan, cuman kalah sekali itu. Lawan Uzbekistan kalau nggak salah. Dan terus habis itu dia bawa Piala Asia U23 lolos, ya kan? Terus ada macam-macam agenda juga AFF U23 dengan pemain yang seadanya aja bisa masuk ke final. Ya. Oke, ini kita ngomong flashback ya. Ya. Step. Oke. Terus kemudian memang ada penurunan performa. Ini harus kita akuin. Ya. Ya kan, Pak? 3 pertandingan terakhir. Ya. Timnas. Irak. Lawan Irak, lawan Filipina, Ya. dan terakhir Yang kemarin. lawan Libya yang kemarin. Ya kan? Saya termasuk salah satu orang yang sering mengapresiasi sampai memuji permainan Timnas dan Sintayong. Tapi ketika saya melihat ada yang berjalan tidak normal, saya perlu kritis. Ya. Betul dong? Ya dong. Tapi saya kritisnya fair. Ya. Objektif. Ada kesalahan pemain, Ya. ada suatu keputusan dari Sintayong yang menurut saya ini tidak seperti biasanya gitu. Dalam pemilihan pemain di starting lineup, dalam melakukan pergantian pemain, dalam menentukan strategi dan lain-lain. Terus dibantai lawan Irak 5-1 lawan Filipina kita gak bisa menang. Kenapa saya kritis? Karena saya mengatakan lawan Irak, kenapa harus bermain bertahan total? Oke, main di kandang Irak. Betul? Puluhan ribu supporter. Apa yang perlu ditakutin? Lawannya kan bukan robot. Bukan AI. Bukan AI. Right? Jadi apa? Faktor mental pemain. Ya. Yang kedua, strategi yang menurut saya memungkinkan Irak untuk mendominasi karena kita bertahan terlalu dalam. Ya. Lawan Filipina, kenapa saya kritis? Kita main di kandang Filipina itu apa sih? Bukannya kita meremehkan, materi pemain kita jauh lebih bagus. Ya kan? Kenapa kita harus bermain dengan lebih banyak pemain defensif? Ya. Oke lah kita satu sama. Lawan Libya, betul itu uji coba. Saya juga mengatakan, uji coba itu, hasil akhir itu bukan prioritas. Ya. Right? Yang kita lihat, atau bagi seorang pelatih, dia ingin melihat progres dari seorang pemain dari kondisi fisik dan staminanya. Betul ya? Betul ya? Dari kondisi fisik dan stamina ya. Betul ya, sepakat ini Bapak? Ya. Oke, sepakat. Yang kedua, pertandingan uji coba ini, boleh dong mencoba strategi atau taktik. Sepakat ya. Jadi 2 poin ini Bapak sepakat. Yang ketiga, walaupun ini uji coba, boleh nggak bermain serius? Boleh. Karena membela negara. Oh iya. Kan kita bawa nama negara. Betul ya? Boleh. Ini 3 ini Bapak sepakat ya. Nah yang saya kecewa, kenapa para pemain bermainnya tegang? Seolah-olah ini adalah pertandingan Piala Asia. Iya. Ya. Oke, ini 1 poin pertama. Mungkin Bapak udah dengar
di konten saya. Banyak yang nyerang saya juga, fair, tapi saya, for me, it's normal. Banyak yang nyerang saya, gak apa-apa. Kenapa mereka tegang? Ini pertandingan persahabatan. Sebelumnya saya sudah mengatakan main lepas, tapi serius. Kenapa serius? Kamu harus fokus sama rencana permainan dari pelatih. Tapi hal lain yang membuat saya kecewa, saya gak ngelihat ada strategi atau taktik. Dari permainan timnas. Apalagi yang babak pertama. Apalagi yang babak pertama. Oke? Terus hal ketiga yang saya bingung, kok para pemain ini dalam hal keberanian mengambil keputusan itu nggak seperti biasanya. Nah, artinya nih faktor mental mereka. Oke? Terus saya juga mengikuti banyak pemberitaan-pemberitaan di sosial media atau juga di media-media lainnya bahwa memang si Shin Tae-yong nggak memikirkan skor. Betul. Dan banyak juga yang di channel saya nggak tahu di channel orang lain. Di channel saya banyak yang komen, boleh dibaca. Ya Shin Tae-yong ini kan eksperimen. Dia nggak ngelihat mainnya seperti apa, dia nggak ngelihat taktik. Kalau bagi saya simpel. Kalau Shin Tae-yong eksperimen, coba kita lihat tim lawan. Tim lawan eksperimen nggak? Tidak. Eksperimen. Eksperimen juga? Eksperimen juga. Kalau Shin Tae-yong dibilang eksperimen, lihat tim lawan. Kenapa? Karena tim lawan melakukan pergantian pemain yang tapi bukan sama. Tapi di ujung. Enggak. Shin Tae-yong juga babak kedua kan melakukan semua pergantian. Tim lawan juga sama. Dan pelatih dari Libya baru melatih Libya 2-3 bulan. Tapi kenapa Libya mainnya ada pattern? Kenapa ada pola permainan? Kan dia ganti tuh. Banyak pemain, hampir 10 atau 11. Sama lah kayak Indonesia. Indonesia lebih satu. Karena Hoki Caraka udah dimainin di babak kedua, ditarik sebelum pertandingan berakhir. Arkan Fikri kalau nggak salah masuk. Jadi tim lawan juga melakukan pergantian pemain yang sama, juga mengubah formasi. Di babak kedua sama. Kenapa mereka main ada pola? Kenapa mereka ketika menyerang melebar, ketika bertahan menyempit? Kita ketika menyerang menyempit, ketika bertahan melebar. Oke, Bung Binder, ini serius. Kalau kita ngobrol terlalu lama, temen gue AI ini marah nih. Oke. Merasa dicuekin. Zizi, kami belum bahas dengan Bung Binder tentang Piala Asia. Ini baru background tadi. Karena Bung Binder ini juga, karena kami ini sebenarnya sangat mencintai timnas. Jadi kalau udah bicara timnas, bisa 2-3 jam loh, Pak. Iya kan? Waktu ini saya mungkin tidak pakai waktu yang pendek. Kita kasih loss waktu ini. Nggak masalah. Oke, mungkin nanti dari olahan partner saya Zizi akan kita ngobrol lagi tentang Piala Asia. Zizi, bisa sharing sama kita kira-kira apa yang mau tentang Piala Asia di Qatar? Ya, terima kasih Hasani. Akhirnya saya ditanya. Indonesia kembali berpartisipasi di putaran final Piala Asia setelah terakhir ikut andil pada tahun 2007 dengan status tuan rumah. Indonesia memiliki peringkat FIFA terendah di grup D, yakni 146. Sementara Jepang di peringkat 17, Irak 63 dan Vietnam 94. Meski demikian, Shin Tae-yong tetap menargetkan Indonesia bisa lolos dari fase grup Hasani. Oke, terima kasih Zizi. Mudah-mudahan doa Anda tercapai. Bung Binder. Oke. Tadi teman saya Zizi, ini kan perangkat lunak. Jadi data yang di-insert ke dia, lalu dia kembangkan. Menurut dia ada peluang. Bung Binder melihat dengan keberadaan kita di grup yang tidak lunak ini, ada Jepang, ada Irak, ada Vietnam, peluang kita bagaimana? Tadi kan kita sudah flashback ya ke belakang. Sekarang waktunya kita ngomong soal bicara Piala Asia. Habis itu kan pemain-pemain diaspora juga perlu kita bahas. Ya nanti kita bahas habis ini lah. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang peluang, kita harus paham dulu definisi kata peluang itu apa. Definisi kata peluang itu kesempatan. Ya jelas Indonesia punya kesempatan untuk lolos dari fase grup. Sebelumnya nggak diunggulkan untuk lolos ke Piala Asia, kita sudah berada di Piala Asia. Betul kan? Artinya yang Shin Tae-yong katakan dia optimis, saya juga menjelaskan di platform saya pun optimis. Karena kita berbicara soal chance. Kans kita untuk lolos. Jelas kita ada kans. Kenapa gak ada?
Tapi selain juga optimis, kita perlu realistis. Ya. Oke? Jadi ketika secara garis besar kita optimis bahwa timnas punya peluang, kita juga harus realistis dengan melakukan perhitungan dan kalkulasi. Oke. Perhitungan dan kalkulasi kita nggak boleh berdasarkan ranking FIFA, nggak bisa. Ya. Walaupun itu menentukan sepak terjang tim-tim yang berada di Jadi bawah kita ini. lebih melihat sekarang kenyataan di lapangan gimana? Kenyataan, materi pemain, pelatih. Oke? Jadi waktu saya melakukan perhitungan, saya mempelajari rekam jejak tim-tim ini, Vietnam, Jepang, dan Irak, dalam 1 tahun terakhir kemarin. Ini kan udah 2024. Ya. Dan saya melihat rekam jejak dari pertandingan-pertandingan Indonesia, maka kalkulasi saya hasilnya berdasarkan persentase, Indonesia punya peluang paling kecil. Oke. Tapi ada peluang. Ya itu kan ngomongnya peluang, ada. Nah, paling kecil artinya Peluang tipis. peluang tipis. Jadi kalau kita berpikir secara garis besar, Indonesia betul punya peluang, tapi peluangnya tipis. Kita game pertama ketemu siapa ya? Kita game pertama ketemu Irak. Irak. Nah, jadi kalau saya hitung, Indonesia ini sebetulnya peluang paling tipis, artinya kalau berdasarkan peluang, berdasarkan persentase peluang, probabilitas, Indonesia berada di peringkat paling bawah, Oke. number 4. Tapi itu bagus. Kita bicara teoristis nih. Ya, teori dong. Ya, Kita ya. teori. Nah, ini saya kan belum masuk. Oke. Bapak udah baca sabar, juga, nggak sabar. udah baca juga. Oke. Oh, ini kan saya lagi ini dulu. Silakan. Tapi Bapak udah bisa baca pikiran saya. Oke. Jadi sabar dulu ya. Tunggu, ini saya ini dulu. Bapak hebat juga udah bisa baca. Oke, tunggu. Jadi Indonesia probabilitasnya ini kan paling bawah. Ini kalau saya hitung-hitungan persentase ya. So peluangnya ini tipis. Jadi kalau saya ditanya secara diplomatis, Indonesia bisa nggak lolos? Nah, saya akan mengatakan, oh Indonesia bisa lolos, punya peluang. Tapi kalau saya ditanyakan, coba kamu jawab yang jujur. Indonesia punya peluang tapi tipis. Seberapa tipis itu peluang? Nah, kalau saya ditanya seberapa tipis, ya peluang Indonesia untuk gagal sebetulnya lebih besar. Untuk gagal lolos dari fase grup, Ya. daripada untuk lolos. Nah, setipis itulah. Tapi, Bapak tadi udah potong. Ini semua kan hitung-hitungan di atas kertas. Ya. Ini teori semua. Benar kan? Ya, seorang pengamat harus begitu Iya. dong. Ini kan teori semua. Benar kan? Tapi ketika saya menyimpulkan Indonesia itu punya peluang tipis, berada di peringkat paling bawah dengan probabilitas untuk lolos, itu bagus. Karena Indonesia tentu akan dianggap sebagai tim underdog. Yes, setuju. Ya kan? Kalau tim underdog, apa yang kalian khawatirkan? Jadi saran saya kepada para pecinta timnas, para supporter, kita kan pemain ke-12, Ya. saya juga jelaskan, jangan berharap secara berlebihan. Don't over expect and give them pressure, jangan. Tapi yang kita perlu lakukan, kasih mereka dukungan. Kita berdoa agar mereka bisa bermain sebaik mungkin dengan harapan Ya. mereka bisa lolos. Jangan kita di awal sudah bangun hype, ya kan? Ternyata first match-nya tidak sesuai ekspektasi, terus kita menghujat mereka, nggak boleh. Jadi kita tenang, kita sekarang ini dianggap sebagai underdog, nikmatinlah status underdog itu. Para pemain bermain seperti biasa, taktik dari Shinton semoga berjalan, main dengan tenang, karena di sebuah turnamen besar harus main tenang, maka itu yang tadi saya sayangkan Pak. Kenapa di pertandingan uji coba mereka pada tegang? Ini pertandingan uji coba. Kalau di pertandingan uji coba tegang, nggak ada taktik, banyak kesalahan, gimana nanti? Ya. Walaupun alasannya orang kan, ya ini kan pertandingan uji coba, tapi tetap ini pertandingan uji coba menuju ke Piala Asia. Oke lah, kita lupakan itu. Sekarang kan kita lihat ke depan. Jadi Indonesia punya peluang tipis, tapi bagus kita dianggap sebagai underdog. Sama seperti ketika mau qualify. Main aja lepas, apa yang perlu Oke, ditakutin? Bung Wender. Oke. Peluang tipis. Setipis apa? Seperti yang tadi saya katakan, peluang Indonesia untuk gagal lebih besar. Lebih besar. Lebih Berarti besar. kalau Jadi kalau orang tanya, tim mana yang akan gagal? Enggak, saya Dari grup ini. ingin meluruskan seperti ini. Kan nanti kita ngomong soal pemain diaspora lah. Oke, sekarang kita ngomong soal 3 match dulu di fase grup ini ya. Ya, di fase Di grup, fase grup, itu, oke. maksud saya gini. Jangan berpikir begini. Kan Anda sudah mendatangkan pemain-pemain dari Eropa. Pemain Indonesia. Main di Indonesia, bukan Simsalabin. Yang datang juga pemain-pemain rata-rata junior. Ya bukan kelas-kelas yang di level dunia lah gitu. Nah, tadi
kita memang secara ranking juga di bawah. Secara peluang tipis. Paling tipis. Kalau seorang pelatih mengatakan kita nggak bakal lolos, berarti ini pelatih nggak benar. Itu yang saya mau ngomong. Artinya begini, Shin Tae-yong ini mengatakan dia optimis, itulah menunjukkan Mental. karakter dia sebagai pelatih yang punya mental yang kuat, dan dia harus mengatakan optimis agar para pemainnya juga Harus kuat. percaya diri, Betul. harus punya mental yang Itu kita butuhkan leadership seperti itu. betul. Artinya para pemain harus percaya diri, not overconfident. Ya. Pak, kita dianggap underdog, kita gak diunggulkan, udah main lepas aja. Cuma kita punya supporter juga harus paham. Jangan seperti yang tadi Bapak katakan, udah ada pemain-pemain diaspora maunya lolos dari grup, nanti lolos dari grup maunya ke semifinal, lolos Maunya semifinal, juara. maunya final. Itu salahnya mereka kan berpikir seperti itu. Iya, iya. Jadi ketika saya mengatakan peluangnya tipis, mungkin banyak yang akan marah juga nanti di channel Bapak. Tapi ya udah, saya harus jujur, ya kan? Nggak apa-apa. Peluang Indonesia untuk gagal sebenarnya lebih besar daripada lolos, tapi itu kan di atas kertas. Saya mengharapkan gini, Bung Bidur. Game pertama lawan Irak, kalau memang bisa menahan draw, itu sudah luar biasa. Betul, oke. Jadi di pertandingan berikutnya lawan Vietnam, Vietnam. ambil poinnya. Betul. Lawan Jepang, ya terserah lah. Iya. Kelas kita juga nggak level Jepang lagi. Ya, kalau perhitungan saya lawan Irak first match, jangan pikir menang dulu. Ya, Jangan kalah pokoknya. pokoknya nggak Jangan kalah. kalah. Jadi target yang realistis draw. Ya, ya, do. Draw ya. Ya. Tapi lawan Vietnam, itu chance kita untuk mendapatkan 3 poin. Jadi kalau feeling saya, mungkin Shin Tae-yong lawan Irak akan bermain defensif, gak masalah. Jangan sampai kecolongan. Anggapnya kita dapat satu hasil draw, 1 poin. Ya. Lawan Vietnam bermain terbuka, lawan Jepang, jangan kalah telak. Karena yang bisa lolos dari grup bukan saja juara dan runner up, tapi juga 4 tim peringkat ketiga terbaik. Ya. That's why yang tadi saya mengatakan kalkulasi saya, Indonesia punya peluang untuk lolos, tapi peluangnya tipis. Tapi lagi-lagi, itu semua perhitungan saya di atas kertas. Tapi kalau saya ditanya, Indonesia bisa lolos? Saya optimis bisa lolos. Oke, Bu Minder, sekarang dengan materi pemain kita, di mana semua pemain hasil diaspora, bukan naturalisasi Bukan semua orang diaspora. Kan ada 7 atau 8. Atau 9 ya sekarang. Diaspora. Iya. Diaspora itu kan ada Sandy Walsh, 8. Jordi Ahmad, Shane, Shane Patinama, Ivar lalu Jenner, Rafael Ivar Struijk. Jenner sama Rafael Struijk. Rafael sama Justin. 6. 6 ya? Enam. Oh, kalau Elkan Beget sama itu. Elkan Beget kan bukan langsung dia. Ini, ya, ya betul. Kalau yang benar-benar pemain naturalisasi Ya. itu 8. klub. Clock 1 kan. Karena menurut Iya, iya. peraturan FIFA, pemain naturalisasi itu harus bertempat tinggal di negara asli 5 tahun. 5 tahun. Nah, ini juga sekedar memberitakan tahu sekali lagi ya, yang kita ambil sekarang PSSI ambil itu pemain anak Indonesia yang ada di luar negeri. Jadi bukan naturalisasi. Iya. Sorry ya, bukan naturalisasi. Sekali lagi. Cuman prosesnya. Proses, Ada beberapa karena dia prosesnya. sudah Iya. karena dia lahir di negeri orang, Iya, iya. itu kan kesempatan jadi warga negara. Right. Warga negara kita change. Right. Itu naturalisasi Iya. dalam hukum imigrasi. Betul. Nah, ini kan Bapak berbicara tentang pemain diaspora. Sangat disayangkan ada kesalahpahaman di antara para supporter kita. Banyak yang mengira dengan pemain-pemain ini masuk, kemudian serta-merta Indonesia bisa bersaing di Asia, Indonesia bisa menjadi Ya, Shem juara Salabin saya katakan. Iya, bisa menjadi juara di Piala AFF, Indonesia akan lolos dari fase grup. Shin Tae-yong sudah minta pemain diaspora, kalau gagal harus dipecat. Nah, itu pemikiran yang keliru. Saya selalu katakan pemain-pemain diaspora ini datang dari Eropa. Ya. Mereka harus bermain dengan pemain-pemain lain. Mereka butuh waktu untuk adaptasi. Nggak bisa langsung menyatu. Ini beda kalau pemain-pemain baru di klub. Ya, pemain baru di klub. Oke, ini saya nyambung pertanyaannya. Karena Bung udah nyambung di situ. Dengan ada pemain-pemain ini, peluang kita dan ramuan STY yang belum kita lihat secara full Dalam 3 pertandingan terakhir ini. akhir ini nggak tahu ini kapan tayangnya ya. Iya, iya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang kita lihat kemarin lah ya. Oke. Nah, ramuan pemain diaspora Oke. ini dengan pemain Indonesia yang Oke. udah ada, Yang dari kompetisi domestik. ya Ya. itu peluang kita yang tadi tipis, menurut pandangan Bung Minder bagaimana? Nggak akan berubah, tetap tipis. Tetap tipis, Tetap tipis. tapi permainannya bagaimana? Eh, Akan sedak seruduk
Saya, Kan banyak hilang bola tuh. iya betul-betul. Saya gak yakin akan kompak. Karena waktu mereka Karena mereka kan belum lama juga, Pak. Membela how many matches? tadi kan Bung Binder mengatakan Ya. waktu kita ikut di Piala AFF, Itu beda kan komposisi pemain. betul. Itu beda. Tapi gaya STY ini selalu seperti itu. Saya sangat mengenal STY ini suka bereksperimen. Makanya orang keliling dia itu suka kesel sama dia. Oke, Nah, oke. tapi dia selalu tahu kapan harus menerapkan pola Oke, main oke. berdasarkan lawan. Oke. Jadi Itu saya betul. mengatakan di Asia nanti, di Piala Asia benaran, waktu lawan Irak segala macam, differently akan berbeda pola main kita. Anggapnya strategi lah ya. Ya. Strategi akan Jadi berbeda. kalau dia bercita-cita ingin bawa masuk 16 besar, walaupun kita mengatakan tadi nggak gampang, tapi motivasi itu yang dibangun, skill nggak jelek-jelek sekali, Betul. ditambah dengan semangat dan mental, mental harus kuat. itu peluangnya kalau menurut saya sudah 50-50. Jadi nggak tipis lagi. Kalau menurut saya Iya, iya. sudah 50-50. Oke. Oke, sebelum ke sana, saya ingin samperin dulu Apalagi ini. Zizi lagi. Zizi Oke, kalau oke. sering ditinggalin, Iya, nggak boleh juga. Iya marah. Tadi aja udah sebel. Sebelah saya loh ini dia. Iya, sebel tadi itu. Iya. Zizi, ada lagi yang bisa di-sharing ke saya? Ya, Hasani, saya ingin bertanya kepada Bung Binder. Bisakah Hasani? Oh, kenapa tidak bisa? Ya, Bung Binder. Ya. Saya ingin bertanya, bisakah timnas Indonesia mengalahkan raksasa Asia Jepang seperti Korea Selatan di tangan Sintayong, mengalahkan raksasa Eropa Jerman di Piala Dunia? Bagaimana menurut Anda? Kalau soal keberhasilan Sintayong sebelumnya itu kan materi pemainnya berbeda ya. Kalau sekarang kan sebetulnya dengan masuknya beberapa pemain diaspora ini juga kan sedikit banyak mengganggu juga keseimbangan tim. Karena mereka kan pemain-pemain yang baru masuk ini ya sekarang. Ya, Ya. ya. Jadi sedikit banyak mengganggu chemistry di antara para pemain. Iya. That's why membutuhkan waktu bagi mereka untuk menyetel. Maka itu segala sesuatunya nanti tergantung kepada strategi dari Sintayong. Dan starting lineup ini sangat menentukan. Artinya begini, ketika mau lawan Irak, siapa-siapa saja pemain yang harus dipilih oleh Sintayong. Jangan sampai salah menentukan lineup. Karena beberapa pertandingan ada tuh Sintayong ternyata babak pertama udah lakukan change lagi. Udah lakukan pergantian pemain. Ya, karena Mungkin, wah kok tiba-tiba nih pemain nggak perform. Nah, Ya, ya, ya. hal seperti itu udah nggak bisa. Jadi, saya juga bisa paham dengan apa yang tadi Pak Hasani katakan 50-50 peluangnya. Nah, kalau saya ngelihat peluangnya akan kelihatan 50-50 setelah match pertama lawan Irak. Banyak yang menilai kunci kita di match Vietnam. Kalau saya balikin, kunci kita di match lawan Irak. Kalau kita lawan Irak bisa mendapatkan draw, lawan Jepang kita jangan berharap. Kita harus fair. They are very good. Mereka terlalu kuat, pelatihnya sudah berapa tahun sama, hampir semua pemain abroad, kalau nggak salahnya 4-5 pemain lokal, mereka udah terlalu kuat. And logisnya mereka di 2 match awal udah bantai itu. Vietnam sama Irak mungkin ya. Kita nggak tahu, mereka udah terlalu tapi kuat lah. bisa begini dong. Waktu Jepang masuk ke lapangan ketemu Jerman, nggak ada yang bilang Jepang bakal menang. Korea juga sama. Korea, Iya kan? Iya betul. Nah, sekarang Indonesia ketemu Jepang, kan posisinya sama kayak mereka. Itu betul, tapi materi pemain Korea dan Jepang sudah banyak yang bermain di Eropa. Dan mereka kebanyakan pemain-pemain yang matang. Oke, kan kita harus punya optimis yang sama. Nggak, kita optimis. Artinya boleh. begini, saya selalu melihat begini. Masuk ke lapangan, peluang 50-50. Oh, kalau di lapangan iya. Ya, Kalau di ya kan? lapangan pasti 50-50. Bung Binder, Oke. sebenarnya ada, kenapa saya undang Bung Binder ini ada hal yang ingin saya diskusikan. Tapi tadi kita terlalu larut Terlalu lama juga, kalau udah ngomong Flashback timnas apa? sih memang Udah ini ya. kemana-mana ini kita. Jadi begini Bung Binder. Bung Binder kan juga mengikutin Liga Indonesia cukup lama jadi pengamat ya. Udah 20 tahun berada di sana. Kalau Liga Indonesia dari 2007 saya. Ya. Saya ingin mengatakan begini. Kan sekarang ada kontroversi lah. Walaupun saya mengatakan ini ya kepada beberapa pihak yang merasa tidak nyaman dengan PSSI menerapkan mengambil pemain-pemain Indonesia yang ada di luar negeri, yang istilahnya diaspora tadi. Ya. Seakan-akan ini bibit-bibit dalam negeri peluangnya sudah menjadi tipis
untuk terpilih sebagai timnas. Ketutup lah. Tertutup, macam-macam lah dengan versi macam-macam. Jadi saya teringat begini Bung Binder. Di tahun 90-an, di saat perserikatan tumbuh, lalu muncul Galatama, kalau Bung Binder tahu saat itu, ada Persib Bandung, PSMS, PSM Makassar, Persebaya, 4 tim legend, Persija, kecuali Persija. Kalau PSMS, pemainnya bukan anak Medan, wah itu dicemohin. Putra daerah lah ya. Putra daerah. Persebaya sama. Zamannya Yakub Syahsale, Abdul Qadir. Kalau yang mainnya bukan orang-orang Jawa Timur atau Persebaya, Surabaya, wah itu juga jadi perbincangan di kalangan orang-orang di Jawa Timur. Di Makassar sama. Sama. Ya, di Bandung sama. Kecuali Jakarta. Karena ini Lebih ini. nah, kalau ada pemain PSMS ya yang pindah ke Persija, itu kalau ketemu PSMS dengan Persija, wah mainnya itu. hajar. Iya, dihajar Pak. Merasa berkhianat. Iya. Tapi begitu lahir Galatama dan hari ini kita Liga Indonesia sudah menuju profesional, Jadi Saya- gabung kan? saya tidak lagi melihat itu. Nggak ada. Artinya- Justru lebih sedikit. Persebayanya udah nggak ada lagi Udah nggak pemain ada, anak Surabaya. Ada dikit tapi. Ya ada, tapi udah nggak kayak dulu Iya, lah. nggak kayak dulu. Udah cair kan. Iya. Nah, timnas kita dengan perubahan globalisasi, hari ini kita masih bicara ini seperti kita bicara tahun 90-an tadi. Oke. Ke depan, ini lama-lama hal seperti ini kan bukan lagi pembicaraan yang hari ini jadi hangat. Menurut Bung Binder bagaimana? Kalau menurut saya tambah aja lagi. Tambah aja lagi. Tambah aja lagi pemain diaspora. Ini kameranya. Tambah aja lagi. Apa salahnya? Tapi harus punya Kualitas. garis keturunan Indonesia. Itu yang utama dulu. Ya dengan kualitas. Of course. Kualitas dengan harapan. Kita jangan ngomong bisa. Kan harapan. Artinya dia gabung, kita lihat dulu kan. Dengan harapan dia bisa memberikan kontribusi Ya. bagi timnas Indonesia. Terus bagaimana dengan para pemain lokal? Kenapa harus takut kalian para pemain lokal? Nggak perlu takut. Pemain yang dari kompetisi domestik, kenapa harus takut? Bersaing dong untuk masuk ke timnas. Hah? Kenapa nih? Wah, nanti saya dikira buzzer tos lagi. dulu. Loh, Bukan buzzer. Artinya pemikiran seperti ini. saya memang fair. Ya. Kenapa harus takut? Tambah aja lagi. Saya Tambah ingin- 4-5 lagi. Nah, kenapa saya kasih tos? Ah. Saya ingin begini. Maksud saya, kita kenapa harus kalah sebelum berperang? Iya. Fight dong. Bersaing dong. Namanya kompetitor. Iya. Sama juga bagi para pemain diaspora, kalian pun harus bersaing. Ya. Ya artinya kan kalau ini tumbuh, Kalau dia mainnya gak bagus, saya pernah lihat di satu match, saya lupa tuh, Indonesia lawan siapa, Maklok ditarik keluar babak kedua. Ya. Waktu gak bagus, ada juga Sandy Walsh ditarik keluar, kalau nggak salah saya lupa. ya, siapa. yang Ditarik. pertandingan terakhir, Shane Patinama juga pernah betul. ditarik, kenapa? Memang dia mainnya gak bagus. Ya. Terus siapa yang membuat narasi-narasi seperti ini? Pemain orang itu yang harus ditanya dulu. Ya. Kamu orang Indonesia atau enggak? Karena kita ingin kemajuan dari timnas kita. Maroko, yang pelatihnya mirip saya. Loh, benar kan? Iya. Semua pemain kan pemain banyak yang mirip saya. Iya, pemain Iya kan? semua itu pemain diaspora. Nah, maksud saya, pelatih Maroko itu, iya kan? Lahirnya di mana? Pelatih loh, kita jangan ngomongin pemain. Saya nggak tahu itu. Prancis. Oh, Prancis. Ya, Maroko. Oke, berapa pemain keturunan Maroko? Ada belasan. Semua. Mungkin banyak yang ngomong nih, ya itu kan Maroko. Cek Jerman. Jerman, seharusnya Ozil, Khedira, Ya. Gundogan itu harusnya mainnya untuk Turki. Ya. Ya, mereka bukan keturunan Jerman, mereka keturunan Turki. Tapi ada diskusi. Yuk, kamu bela Jerman. Apa hasilnya? Jerman dengan Ozil dengan Khedira juara dunia. Ya. Oke, Zidane Aljazair. Dia memang nggak mirip saya tapi pemain favorit saya, idola saya. Ya Zidane. Oke, terus satu lagi poin saya mau ngomong. Aduh, saya lupa. Aduh, ada banyak deh. Maksudnya begini. Oke, pemain-pemain di Prancis kebanyakan apa keturunan Afrika. Sampai Arsene Wenger pernah mengatakan, jika ini pemain-pemain asal Afrika memilih membela negara leluhur mereka, seharusnya udah ada negara Afrika yang juara dunia. Tapi mereka karena memang membela negara-negara Eropa ini, negara-negara Eropa itu yang diuntungkan. Mbappe, Kamerun, keturunan. Ya. Tapi diminta untuk membela Prancis. Terus kenapa kita marah ketika ada pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa yang menjadi starter, yang cara latihannya berbeda,
pola makannya bagus, fisiknya kuat. Mereka membela Indonesia, mereka membela negeri nenek moyang mereka. Terus kenapa kita harus marah? Kita mau kemajuan timnas Indonesia, bukan kita ingin mencari duit di timnas Indonesia. Ya, setuju. Benar, Kita kan? bicara merah putih. Iya, bukan kita bicara- mau cari duit. Iya Iya, kan? setuju. Kita mau ini maju. Bahkan seperti yang saya tadi off the record. Ketika sebelum taping, saya bilang, Pak, saya udah dengar pemain-pemain diaspora ini mendapatkan pocket money yang besar. Bapak yang klarifikasi gak ada. Oh. Ini sebelum ini, gak apa-apa biar didengarkan. Saya ngomong apa adanya kan. Gaji-gaji pemain itu sangat besar. Ya, kalau kita Di lihat Eropa. di Eropa. Sekarang kalau kita lihat dari pendapatan marketnya paling tinggi Sandy Walsh. Ya, Bukan Tom Hay yang akan kan belum terpilih. Oh, oke belum. Oh, yang ini yang Ini yang udah form. Oke. Sandy Walsh. Nanti kalau Tom Hay masuk, dia nomor 1. Lalu Jordi Amat, nilainya 1 juta US. Ya, belum ada pemain kita seharga itu. Lalu kalau pemainnya masih di bawah karena masih junior, tapi harganya udah tinggi. Artinya Mereka yang pocket money apa ini semua katanya dibayar lebih tinggi gak ada. mereka datang ke Indonesia itu because love, cinta kepada negeri nenek moyangnya. Itu yang saya dapat. Saya bertemu mereka sebelum kita tanda tangan untuk menjadi pemain Indonesia. Saya saksi hidup. Jadi gak ada yang namanya. Jadi kalau ada tadi bisnis pocket atau apa. money segala macam, berarti di belakang saya nggak tahu. Ya, saya juga nggak tahu apa terjadi. Tapi bukan tipikal itu yang datang bermain di sini. Mereka datang ke Indonesia, bermain untuk Indonesia, itu tuh membela negara nenek moyang dia. Ada kebanggaan di situ. Namun sebagian orang nggak welcome, nggak apa-apa. Kalau saya dikatakan buzzer, Bung Binder dikatakan buzzer, kami bukan buzzer. Kami ingin menceritakan apa adanya karena kami sama-sama mencintai timnas. Ya itu dia. Oke, Bung Binder. Jadi kalau saya kita kembali kritik- dulu kepada Zizi. Oh, oke. Zizi, ada yang mau ditanya nih terakhir kepada Bung Binder. Terima kasih Hasani, tidak ada. Data dan wawasan saya bertambah banyak dengan adanya Bung Binder Hasani. Terima kasih Zizi. Bung Binder, saya kayaknya sudah diingatin ini, kita sudah over dari Udah panjang ya. sudah durasi, Tapi tapi masih kurang ini sebenarnya. kurang. Kita harus buat episode berikutnya Kita lihat nanti Indonesia di Indonesia hasilnya. Indonesia. Tapi saya ingin menutup juga bahwa kesimpulan saya Indonesia punya peluang Oke. dan kita sebagai supporter harus optimis. Tapi kita juga seperti yang tadi saya katakan jangan memberikan pressure yang berlebihan. Oke. Saya selalu optimis ketika saya melihat para pemain ini bermain di atas lapangan. Kenapa? Karena kalau yang saya perhatikan para pemain ini berjuang habis-habisan kalau perlu. Mereka berkeringat darah di atas lapangan. Tapi bagi mereka juga ini gak gampang. Ya. Jadi tugas kita harus support. Kita boleh ada rasa optimis, tapi kita jangan expect terlalu berlebihan. Kita memberikan mereka ruang dan ketenangan agar mereka bermain. Jadi walaupun saya juga selalu mengatakan Indonesia punya peluang, tapi saya juga harus realistis. Ya kita lihat nanti permainan seperti apa, tapi support kita nggak boleh 100%. 110%, tambahin 10%, Pak. Terima kasih Bung Binder. Luar biasa semangatnya, semoga timnas bisa membuat sebuah cerita yang menarik di penyisian pool group yang bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Paling tidak kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia bisa tersaji di Piala Asia kali ini. Kalau Anda ingin bertanya, jangan lupa tetap subscribe channel Hasani Corner. Untuk itu kita bertemu kembali di acara berikutnya, All About Sport.